Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Melati dengan NIM 122111321 dari Prodi Manajemen Kelas 1 Aplikasi Komputer Ekonomi atau Aplikkom. Saat ini saya akan membuat video penyelesaian pada langkah-langkah masalah peramalan atau forecasting. Sebelum saya akan melanjutkan videonya, saya akan menjelaskan tentang forecasting atau peramalan ini terlebih dahulu. Forecasting atau peramalan merupakan metode untuk memprediksikan atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Model peramalan dapat dibagi menjadi 4 submodel. Model pertama adalah menggunakan data masa lalu secara runtut waktu atau time series, misalnya data penjualan, untuk memprediksi masa depan atau permintaan produk. Hal seperti ini disebut analisis time series yang dalam POM meliputi metode naif, moving average, rata-rata bergerak tertimbang, exponential smoothing dengan tren, analisis tren, regresi linear, dekomposisi perkalian, dan dekomposisi aditif. Model kedua yaitu adalah untuk situasi di mana satu variabel, misalnya permintaan, adalah fungsi dari satu atau lebih variabel lain atau variabel bebas yang disebut dengan regresi sederhana, hanya satu variabel bebas, atau regresi berganda, variabel bebas lebih dari satu. Untuk model ketiga yaitu memungkinkan kita untuk menciptakan perkiraan diberikan model regresi tertentu. Dan untuk model yang keempat yaitu memungkinkan kita untuk menghitung kesalahan diberikan tuntunan dan perkiraan. Tujuannya yaitu untuk menghitung metode-metode peramalan formal yang dapat digunakan dalam peramalan permintaan sebagai dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan. Nah, langsung saja kita ke langkah-langkah penyelesaian masalah peramalan atau forecasting. Nah, pada word ini ada A. Time series atau runtut waktu. Input analisis time series adalah serangkaian angka yang mewakili data melalui periode waktu, sedangkan hasilnya adalah selalu perkiraan untuk periode berikutnya. Hasil tambahan disajikan bervariasi sesuai dengan teknik yang dipilih. Untuk setiap teknik, output meliputi urutan perkiraan yang dibuat pada data masa lalu dan perkiraan untuk periode berikutnya. Bila menggunakan analisis tren atau analisis musiman, perkiraan dapat dibuat untuk lebih dari satu periode waktu ke depan. Misalkan kita memiliki data seperti yang diberikan pada tabel berikut dan berharap untuk meramalkan permintaan untuk minggu 14 Februari dan mungkin 21 Februari, 28 Februari, dan seterusnya. Nah, pada tabel ini terdapat hari Minggu dan penjualan atau unitnya, teman-teman. Pada Januari tanggal 3 ini terdapat penjualan 100 unit, 10 Januari yaitu penjualan 120 unit, dan 17 Januari ada 110 unit, untuk 24 Januari ada 105 unit, 31 Januari 110 unit, dan Februari tanggal 7 ada penjualan sekitar 120 unit. Nah, kerangka umum untuk meramalkan data diberikan dengan menggunakan jumlah titik data masa lalu. Contohnya memiliki data masa lalu untuk periode 6 minggu, dan metode ini akan meramalkan periode atau minggu berikutnya yaitu periode 7 atau 14 Februari. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya, langsung saja kita buka program atau aplikasi POM. Setelah itu kita klik menu modul, kita pilih forecasting. Setelah itu kita klik new dan kita pilih time series analysis ya teman-teman. Nah, untuk title-nya kita ganti dengan example 1. Nah, setelah itu untuk number of past period-nya kita isi dengan 6 sesuai dengan tabel berikutnya teman-teman. Setelah semua, kita langsung saja klik OK.
Nah, setelah klik OK, kita isi kolom berikut sesuai dengan tabel berikut ya teman-teman. Untuk periode 1 kita ganti dengan Januari 3. Untuk periode 2 kita ganti dengan Januari 10. Dan yang pas periode ketiga kita ganti dengan Januari 17. Selanjutnya kita ganti dengan Januari 24 dan Januari 31, dan terakhir ada sesuai dengan soal ini ada Februari 7. Nah, untuk demanya atau penjualan unitnya kita isi sesuai dengan tabel berikut ya teman-teman. Untuk tanggal 3 ada 100, tanggal 2 ada 100, tanggal 10 maksud saya ada 120, dan tanggal 17 ada 110, untuk 24 ada 105, sedangkan 31 ada 110, dan Februari tanggal 7 ada 120. Nah, setelah terisi semua sesuai dengan tabel berikut, langsung saja kita lihat langkah-langkahnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, setelah terisi semua, pada berikut file ini ada contoh 1 knife method. Nah, setelah ini kita klik menu solve ya teman-teman. Setelah terisi semua, kita klik menu solve. Nah, setelah klik menu solve dapat ada 5 solusi ya teman-teman, bisa dilihat. Yang pertama forecasting result, yang kedua data and error analysis, yang ketiga control atau tracking signal, yang keempat adalah graph atau grafik. Nah, yang pertama ini ada forecasting result ya teman-teman. Pada forecasting result ini terdapat bias atau mean errornya dengan value 4, dan MAD atau mean absolute deviation ada value-nya 10, dan MSE mean square error value-nya yaitu 130. Untuk stand error atau denom sama dengan N dikurangi 2 sama dengan 3, mendapatkan value 14,72. Untuk MAPE atau mean absolute percent error dengan value 8,68%. Untuk forecast atau next periodnya ada value 120. Nah, bisa dilihat pada Word ini sesuai dengan aplikasi ini ya teman-teman. Nah, langsung saja ke grafiknya. Setelah ini kita klik solution, kita pilih ke grafik. Nah, pada Word ini langkah-langkahnya ada pada example 1 untuk data berwarna hitam dan forecastnya berwarna biru ya teman-teman. Dari tabel dan gambar di atas menunjukkan bahwa knife method jumlah penjualan pada periode ke-7 atau 17 Februari adalah 120 unit. Nah, langsung saja ke contoh kedua ya teman-teman. Untuk contoh kedua saya akan membuat ke video selanjutnya ya teman-teman. Sekian dari saya untuk contoh ke-1 berikut. Terima kasih, maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.